Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nambah ba'du. Mun boten sak kursi santai mawon. Ingkang sanget kula hormati Mbah kawula Bunyai Hajah Jamilah Hamid Bedowi, wonten ketua napa niki PJ? Kula niki lalinan mriki wonten sing eling-eling. Apa? Tenan to. Nggih niku kula ajane nggih emut kersane wonten sing ngemutaken. JP3M Bu Hani Maftuhah, wonten Mbah Nyai Ulfa Ismail saking Wonosobo sedanten ingkang kula hormati. Tidak lupa Menteri Agama yang juga putra Kiai Haji Khalil, cucu dari Kiai Bisri yang saya hormati, sedanten ingkang kula hormati. Kula boten saged kata-kata nggih, paling niki 10 menit pun top. Kula namung badhe cerita. Badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nak sing diceritakno beling padahal bojone saleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Dados tapi kalau badhe cerita sekedhik, Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Ini ku diantarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Gini ku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Niku dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin, terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagak. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita, setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazi'ah itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku, tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji, itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih? Fakasyafat an saubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangklet. Jibril masih. Jare Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya Jibril ijek, sekarang datang lagi.
Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini nabi betul, maka malaikat itu cirinya kalau melihat aurat perempuan tuh lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu, dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohibukum, kalau yang memberi wahyu ke kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang nabi itu ummi itu makun tadrimal kita bualal iman, nabi tidak tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Oh ini sing ngundang Ibu Nyai dadi menang no partai perempuan. Jadi kula niki rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Nek karena saking muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini, ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kula sederenge diundang teng mriki niki diundang muslimat beberapa kali, tapi kula dereng muni yo ketoke kok kathah sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula mboten mbah, cuma kok bahasa buyut mboten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula mboten mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi, karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor siji, terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku empun bahasa yang dipoles dengan kesopanan, karena ketoke wong wedok kok nomor siji kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yasin tadi, kalau tanya tugasnya Bunyai apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak. Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan, karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rano sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok ini buatan nanti. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi ini tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Ini ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'uqaddimu hawahu ala hawaya, saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik, itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu.
Lah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai donga-donga sing kados mara kuburan iku ya barokah cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Pikiran Aisyah pasti ke istri yang lain, ditututi. Terus jenengan gada mata-mata ya ono sanate. Dadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane mara kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya ketoknya serah nopo wis cara ngempet itu kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa basaim. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih qublatuz zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yasin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai, serwapi juban, serbanan, seneng omah wis karo kantok ngalor idul. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah itu keluar masuk nggak tenang. Corong jauh nggak jenak. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk. Arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini. Saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau kamu sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngendikan waqur ratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar. Mesti geger. Corong Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad-dakhilin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar, ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang.
Tapi kalau yang lelakinya ndak soleh, perempuannya tetap solehah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak bener, istrinya itu bener, solehah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solehah tuh istrinya Fir'aun, nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai master. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain kan. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Tuantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kacau tenan. Ini Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mereka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah niku dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo demone perempuan. Terus cara Pak Hasyim Muzadiri niku ora ana kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, ini Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kalau ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih yang nggak menekuni fitnah, memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu Gus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak.